Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Mohon izin Ibu, Ulun mengganggu waktu Ibu. Pada kesempatan kali ini, Ulun mau mewawancarai Ibu terkait dengan tugas saya sebagai CGP terhadap tugas modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Jadi nanti minta waktu Ibu sebentar, Ulun wawancara nggih, Bu? Nggih, siap. Nggih. Mudah-mudahan Terima bisa kasih, membantu. Bu. Baik, ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan pada bagian ini. Yang pertama nih Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Baik, terima kasih, Bu. Kalau saya sebagai kepala sekolah, yang jelas pertama kali yang harus saya lakukan adalah mempelajari kasus yang terjadi dulu. Apakah dia dilema etika atau sebuah rujukan moral. Nah, setelah mempelajari kasus, berarti saya harus mengambil kesimpulan dari kasus yang saya hadapi, kemudian menindaklanjuti keputusan apa yang akan saya ambil, tetapi dengan berkonsep memperhatikan hasil akhir apa yang akan menjadi efek dari apa keputusan yang saya lakukan, kemudian yang jelas harus berbasis aturan yang ada di sekolah. Dan yang terakhir, yang jelas berbasis moral. Moral itu nanti efeknya bagaimana, kemudian tindak lanjutnya apa, dan hal-hal lain yang berpengaruh pada tingkat kepedulian kita terhadap sebuah masalah tersebut. Terima kasih Ibu. Baik, untuk selanjutnya nih Bu, pertanyaan kedua nih Bu. Nah, selama ini nih bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama nih tentang kasus-kasus terhadap dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Terima kasih. Yang pertama pastinya saya mengidentifikasi nih. Kemudian saya akan memilih mana yang benar, mana yang lebih penting, mana yang harus didulukan. Tapi sebelum keputusan itu terjadi, saya pasti akan mencari informasi dulu dari seluruh bisa dari sumber data yang ada, kemudian dari stakeholder yang ada, kemudian saya akan menganalisis konsekuensi apa yang akan yang terjadi jika saya mengambil keputusan A atau B. Tapi dipastikan saat saya mengambil sebuah keputusan di sebuah lembaga pendidikan, maka saya akan melibatkan seluruh stakeholder atau sebagian stakeholder seperti misalnya wakil kepala sekolah mungkin, kemudian seandainya itu hubungannya dengan siswa berarti wali kelas atau guru bimbingan konseling. Saya akan mempertimbangkan atau membicarakan, memusyawarahkan hal-hal apa yang bisa kita ambil, walaupun sama-sama benar, tetapi tingkat maksudnya kepentingan yang lebih penting ya. Tapi saya juga akan memberikan alternatif, seandainya keputusan A diambil tidak bisa, berarti ada keputusan lain B, atau misalnya alternatif keputusan yang lain. Nah, setelah itu saya akan merefleksi diri saya, apakah kebijakan ini baik untuk saya, baik untuk warga sekolah, atau baik kepada semua yang terlibat. Hal itu yang akan menjadi pertimbangan saya. Dan yang terakhir, keputusan apapun yang saya ambil dipastikan harus ada evaluasi dan refleksi sebagai tindak lanjut. Itu Bu. Baik. Nah, dari 3 langkah yang sudah Ibu lakukan tadi ya Bu, tentu ada hal yang selama ini Ibu anggap paling efektif terhadap pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika itu Bu. Yang pertama yang jelas harus analisis dulu, permasalahan apa. Kemudian yang kedua, pastikan kalau saya pribadi harus berdiskusi dengan stakeholder yang ada di sekolah. Nah, kemudian yang ketiga adalah harus ada evaluasi dan tindak lanjut dari sebuah keputusan. Gitu Bu. Nah, dari yang tindakan yang Ibu lakukan tadi, ada nggak Bu tantangan yang Ibu dapatkan ketika mengambil keputusan tersebut? Kalau tantangannya pasti ada Bu. Salah satunya adalah mungkin ada tantangan atau tekanan dari pihak luar gitu ya, karena ada keputusan-keputusan yang mungkin tidak mengenakan beberapa pihak. Nah, itu dari pihak eksternal ada yang menekan kita. Kemudian yang kedua, analisis tentang permasalahan tidak begitu valid. Nah, tapi yang jelas yang utama adalah jika ada tekanan dari pihak eksternal atau luar. Jadi caranya tadi itu mengutamakan mana yang lebih prioritas gitu dulu ya Bu ya. Baik Bu, nih pertanyaan yang berikutnya nih, dari langkah-langkah tadi yang Ibu dari langkah-langkah kemudian tantangan dan lain-lain tadi,
Ibu membuat catatan waktu nggak Bu untuk menyelesaikan kasus tersebut, atau misalnya dari kasus tersebut langsung Ibu selesaikan atau dibiarkan saja, atau bagaimana Ibu menanganinya? Kalau dibiarkan tidak, tetapi kalau untuk waktu saya fleksibel, tergantung jenis permasalahannya apa. Kalau permasalahan itu bisa diselesaikan pada saat itu, yang jelas saya tidak mungkin memutuskan sesuatu sendiri. Nah, kalau ada permasalahan terjadi hari itu dan bisa saya selesaikan hari itu, tidak perlu rentang waktu yang perlu kita pikirkan terlalu banyak. Saya akan memanggil siapa yang berkepentingan dan siapa yang akan membantu saya. Tetapi kalau itu keputusan perlu waktu dan perlu analisis yang lebih bijak, saya akan memberikan waktu, tenggang waktu. Gitu. Jadi fleksibel aja ya, Bu, ya, waktunya tidak yang harus berapa hari baru diambil hari, ya. Jadi fleksibel sesuai dengan kasusnya ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, nih, adakah pihak-pihak yang Ibu libatkan untuk membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Pasti Bu, salah satunya jika itu masalah siswa, yang pasti wali kelas yang utama dulu. Sebelum wali kelas, seandainya kejadian itu tidak terlihat oleh wali kelas, berarti petugas piket. Yang pertama petugas piket, kemudian ke wali kelas. Nah, jika wali kelas perlu bantuan, berarti harus ke guru BK dan ke Wakasek Kesiswaan atau Wakasek Humas. Baik Bu, dari semua paparan Ibu tadi, kira-kira yang dari Ibu sampaikan ini, pembelajaran apa nih Bu yang dapat Ibu petik sebagai pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan Ibu? Yang pertama, utamakan keterbukaan, kejujuran, pokoknya saling terbuka, saya sebagai pimpinan dengan seluruh warga sekolah. Kemudian yang kedua, pertimbangan moral, itu harus kita utamakan. Kemudian ada rasa empati, kemudian yang jelas ada konsultasi dengan sesama, dan terakhir pastikan ada refleksi diri untuk saya. Baik, luar biasa sekali Bu. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari penjelasan Ibu tadi. Terima kasih banyak Bu atas waktunya, sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika apa yang saya jawab kurang bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik untuk saya khususnya dan juga untuk Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Gini Pak, saya mohon izin minta waktu Bapak sebentar. Ini untuk memenuhi tugas saya di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan di CGP Bapak. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Ulun ajukan ke Bapak. Minta tolong nanti untuk dipaparkan Pak ya, mohon izin Pak ya. Oke. Baik, yang pertama nih Pak, selama ini bagaimana nih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Dilema etika atau bujukan moral. Kalau kita mendengar dilema itu seperti berat ya, memilih satu di antara dua. Wah, ini dilema ini. Jadi itu kondisi yang sulit. Tetapi kalau dikaitkan dengan etika, dalam kondisi keduanya adalah sama-sama baik, maka di dalam mengambil keputusan memang harus dipilih salah satu. Tetapi memang itu akan ada dampak sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, tetapi harus diambil. Jadi oleh karena itu kita lihat kondisinya. Kondisi yang sama-sama baik tapi harus dipilih salah satu. Nah itu tentu saja kita harus punya data-data pendukung lainnya untuk bisa diselesaikan. Adapun yang satunya lagi adalah bujukan moral. Ini kondisinya sudah jelas, yaitu baik dan salah, benar dan salah. Dan ini semacam ada bujukan ya, artinya ada harapan supaya dibujuk-bujuk. Nah ini kita lihat dulu. Jadi bisa saja bujukan moral itu benar atau salah pilihan itu secara aturan, bisa saja kita mengambil langsung pada aturan benar. Tetapi dalam kondisi tertentu pun juga boleh jadi kita mengambil yang kondisi yang salah.
tetapi tergantung data. Dan ini dalam hal ini, misal begini, ada rapat kenaikan kelas, ditentukan bahwa anak baru bisa naik kelas kalau tingkat ketidakhadirannya misalnya 85%. 85% itu sekian hari lah. Otomatis anak itu hanya boleh tidak hadir kalau 15 hari, 15%. Tahu-tahu di dalam data dia kelebihan 1 hari, maka otomatis dia akan kurang dari 85% kehadiran. Dan itu secara aturan dia salah. Tetapi dalam hal ini benar dan salah, kita lihat bagaimana kondisinya, hal-hal yang lainnya. Mungkin ada sisi-sisi lain yang dia bisa menutupi. Nah, disinilah untuk permasalahan yang rujukan moral itu. Dan untuk keputusannya, ini akan kita lihat tidak hanya sendiri, karena ini kaitannya dengan orang banyak. Di sana ada guru, ada wali kelas. Ya, kita bicarakan bersama. Tapi yang jelas, kondisi-kondisi yang ada itu kita lihat dulu permasalahannya. Baik, Pak. Ini pertanyaan selanjutnya, Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar dan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk penanganan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, nilai kebaikan, di antara kedua kebaikan itu tentu porsinya ada yang lebih, ada juga yang berada di bawah. Nah, untuk ini kita tambahkan data-data yang ada, sehingga data-data itu secara lengkap, tidak kurang, sehingga akan terlihat mana yang lebih banyak data kebaikannya. Karena ini sama-sama juga kebaikan. Tetapi karena ini dilema, pasti juga kalau dipilih salah satu, nanti yang salah satu itu pun juga ada dampak kekurangannya. Jadi kita juga persiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi kekurangan yang ada. Itu ya, Pak. Baik. Pertanyaan selanjutnya, adakah langkah-langkah atau prosedur yang Bapak bisa lakukan selama ini dalam pengambil keputusan tersebut, Pak? Untuk langkah-langkah secara pribadi ya, memang kita harus melihat permasalahan yang ada, dan masalah-masalah itu biasanya kita rekap, kita catat permasalahannya apa, kemudian kita komunikasikan, kita sampaikan solusinya, dan data-data yang ada, permasalahan yang ada itu menjadi bagian yang tercatat. Kalau suatu saat nanti juga ada permasalahan yang serupa, oh kita sudah pernah mengalami ini menjadi bahan dukung untuk permasalahan penyelesaian masalah di masa yang akan datang. Andainya pun berbeda, sudah ada pengalaman dan dampak dari pembelajaran yang sebelumnya, langkah yang keputusan diambil ternyata juga ada celah-celah, maka kita mengambil pelajaran dari masalah yang masa lalu untuk perbaikan di berikutnya. Pak, pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, Pak? Yang efektif ya seperti yang telah disampaikan tadi, kita bisa mengambil langkah yang efektif dengan menyempurnakan, paling tidak melengkapi lah informasi-informasi yang ada itu. Selanjutnya, Pak, apakah Bapak punya jadwal untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, atau langsung menyelesaikannya di tempat, atau bagaimana gitu, Pak? Tergantung kondisi. Kalau misalnya masalah dilema itu memerlukan informasi dari rekan-rekan, maka kita perlu jadwalkan secara khusus untuk diadakan pertemuan, dan itu dengan lengkapnya rekan-rekan untuk membicarakan, maka akan diambil satu keputusan. Tetapi kalau dari kondisi kasus yang ada itu kiranya bisa diselesaikan segera, kita akan selesai segera. Kita cenderung untuk menyelesaikan segera secara umum, dan seandainya tertunda pun juga tidak berlarut. Jadi fleksibel ya, Pak, menyesuaikan kasusnya seperti apa, begitu ya, Pak ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, Pak, adakah pihak-pihak yang Bapak libatkan untuk membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Tentu di sini kita secara keluarga besar, SMK 1 Pengalaman, ada
kapolsek, ada kaprok, ada wali kelas, dan ada yang lain-lainnya. Kita mintakan dari rekan-rekan itu untuk memberikan informasi, tentunya yang relevan dengan kasus yang ada, karena mereka bisa memberikan informasi yang lebih, dan bisa jadi ada solusi dari pikiran mereka, kawan-kawan itu yang lebih tepat, dan itu bisa jadikan satu keputusan, walaupun keputusan itu berada di tangan kepala sekolah, tetapi informasi masukan dari rekan-rekan itu menjadi hal penting di dalam memberikan keputusan, sehingga keputusan itu adalah keputusan yang terbaik. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik sebagai pengalaman untuk mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ya. Kita perlu pelajari tentang masalah yang ada terkait dengan dilema etika yang ada itu. Dan setelah kita pelajari kemungkinan-kemungkinan hal yang terjadi tentang satu kasus, ditambah dengan masukan-masukan dari kawan, dan itu menjadi bagian yang mendukung. Jadi pembelajarannya adalah kita perlu pelajari permasalahannya, kasusnya, kemudian diskusikan dengan kawan-kawan, dan semakin kita menguasai permasalahan yang ada, maka kasus itu pun juga akan bisa kita ambil keputusan yang lebih tepat. Jadi intinya kita saling berkolaborasi, berkoordinasi dengan teman-teman ya Pak, tidak bisa memutuskan sendiri. Betul. Oke, baik, terima kasih Bapak atas waktunya, sudah mengganggu Bapak hari ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari penyampaian Bapak tadi. Mudah-mudahan ini bisa membantu saya dalam tugas ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.